100 jutaan tapi bisa dapat ruangan baris ketiga yang super nyaman nih teman-teman. Gitu. Nah, ini paling mundur nih. Paling mundur segini ya teman-teman ya. 4 jari kurang lebih. Ini tampilan yang paling orang suka. Tapi rasanya mobil ini masih tetap modern. Dan ini adalah MPV yang paling menarik teman-teman. Untuk kalian yang sedang mencari mobil yang luas, mewah, nyaman, dengan uang yang hanya 100 jutaan. Yup, jadi bukan hanya DP, tapi Mitsubishi Grandis ini memang kalian bisa bawa pulang. Sekarang harga pasaran bekasnya sudah cukup terjangkau. Nah, ngomong-ngomong Grandis teman-teman, mobil ini adalah mobil yang pertama kali dijual itu di tahun 2001 untuk generasi awal-awalnya di Honduras di pasar Amerika. Namun ternyata banyak permintaan di Indonesia sehingga mobil ini akhirnya mendarat atau dijual secara resmi oleh Mitsubishi Motor pada tahun 2005. Dan generasi pertama itu sukses besar sehingga melakukan facelift di tahun 2009, dan Grandis yang kita punya merupakan Grandis yang sudah mengalami facelift, di mana untuk tampilan depannya secara signifikan berubah menjadi tampilan makin elegan dan makin modern pastinya teman-teman. Nah, kita ngomongin desain secara keseluruhan di bagian depan. Ini merupakan mobil yang terinspirasi dari Mitsubishi Spaceliner. Namun, mobil ini lebih keren lagi versi aslinya dan tetap memberikan kesan modern ya. Di bagian depan sini lampunya meruncing. Di sini khas Mitsubishi ya. Di kap mesinnya ada satu buah tarikan garis yang dimana kalau kalian melihat desainnya secara frontal dari depan itu mengingatkan sedan-sedan Mitsubishi, yaitu Mitsubishi Lancer ya teman-teman ya. Nah, di bagian depan ini lampunya masih multi reflektor tapi keren dan terang sekali karena dia sudah ada proyektornya di bagian tengah. Pemancarnya maksudnya bukan proyektor, dan di bagian bawah juga sudah ada fog lampnya. Nah, untuk fitur keselamatan di bagian depan itu belum ada kamera depan, namun di depannya sudah lengkap dengan beberapa titik sensor parkir. Jadinya cukup fiturnya untuk di tahun 2010. Dan kebetulan ini mobil merupakan Mitsubishi Grandis tahun 2010. Sip, yang nggak kalah keren lagi adalah dapur pacu atau sektor mesin dari sebuah Mitsubishi Grandis. Kita langsung cek mesinnya. Oke, teman-teman, ini dia hal yang baik di dalam sebuah Mitsubishi Grandis adalah sektor performanya. Dimana untuk tahun segitu teman-teman, mobil ini kompetitornya itu ada Honda Odyssey dan Toyotanya ada Toyota Noah. Dan jika dibandingkan dengan kedua mobil itu, mesin dari Grandis ini merupakan mesin yang paling gahar dan cukup kencang ya. Mesinnya sama seperti Mitsubishi lainnya dengan kode 4G69 yang kubikasinya itu di angka 2400 cc, 4 silinder segaris yang tenaganya di 165 horsepower atau daya kuda dan torsinya yang luar biasa di 215 Nm. Yup, jadi kalau kalian mencari sebuah MPV yang bisa melaju dari 0 sampai 100 hanya dengan 10 detikan, pilihlah sebuah Mitsubishi Grandis ini. Namun, karena mesinnya yang cukup kencang ini, konsekuensinya adalah konsumsi bahan bakarnya yang tidak terlalu efisien. Dari data yang gue baca itu di dalam kota mobil ini sanggup di 8 km per liter, dan untuk keluar kota atau rute tol mobil ini sanggup di 10 sampai dengan 12 km per liter teman-teman. Kayak gini, dia belum ada pegas hidrolisnya. Ruang mesinnya pun masih sangat rapi sekali teman-teman. Di atas ada peredamnya dan cukup berat nih untuk kap mesinnya. Oke, sekarang kita ke samping, lalu kita lanjutkan ke bagian belakang. Let's go. Nah, teman-teman, kita udah di bagian samping ya. Ini bisa kalian lihat, dia itu memiliki dimensi panjang secara keseluruhan di 4765 mm, dimana untuk dimensi panjangnya itu seperti layaknya mobil-mobil medium sedan. Jadi cukup untuk mengakomodir 7 orang penumpang secara proper di dalam sebuah Mitsubishi Grandis. Nanti kita cek seberapa luas dimensi ruang kabin dari mobil ini. Namun kalau kita lihat di bagian samping, di bagian depan sudah terlihat cukup agresif. Lekukan-lekukan bodinya di bagian samping sini pun demikian. Karena walaupun dia sebuah MPV ya, di bagian depan itu kalian bisa lihat ada sebuah over fender yang sedikit lebih gemuk, sehingga membuat tampilan Grandis dari bagian samping ini sedikit lebih maco nih teman-teman, lebih berisi. Pun di bagian belakang ada juga over fender di bagian sini,
Walaupun sebenarnya bannya nggak cukup besar, dimana untuk ukuran bannya sendiri di 215 aspek rasio 55 dengan ukuran velg di 17 inci gitu. Dan untuk fitur keselamatan atau fitur pengeremannya dia cukup lengkap. Di bagian depan dan belakang ini sudah cakram teman-teman, lengkap dengan fitur keselamatannya EBS, EBD, dan brake assist. Dan di tahun segitu, lagi-lagi ini merupakan sebuah MPV yang cukup mahal pada saat zamannya, keluar di tahun 2005 sampai dengan discontinue di tahun 2011. Oke, yang keren adalah pada bagian belakang dari sebuah Grandis teman-teman. Langsung kita cek. Wow, ini tampilan yang paling orang suka. Tampilan belakang dari Mitsubishi Grandis ketika pertama kali keluar ini seperti mobil-mobil dari masa depan ya. Tampilan depan yang sudah cukup agresif. Di bagian belakang sini desainnya itu keren banget karena dia itu modern ya, dipadukan dengan berbagai unsur modern juga pastinya, dan timeless desainnya. Nah, di bagian belakang sini yang paling menarik adalah ini teman-teman. Ini bentuk stop lampnya itu memanjang dari atas sampai dengan bawah, dan untuk lampu malamnya dan lampu remnya ini sudah LED. Jadi tahun 2009 sudah ada mobil yang memakai teknologi LED, yaitu salah satunya Mitsubishi Grandis ini. Dan untuk lampu sen dan lampu mundurnya masih bohlam pijar biasa teman-teman. Namun ini yang paling keren, nice banget ketika malam hari, warnanya pun cantik dan keren banget. Nah, di bagian belakang sini juga desainnya itu tetap mewah ya. Di sini ada emblem GT, berarti mobil ini adalah tipe yang paling tinggi dari sebuah Grandis. Dan bagaimana kalau kita lihat sekarang ruangan kargo dari sebuah Grandis. Dan kalian lihat teman-teman, mobil ini memiliki konfigurasi tempat duduk 3 baris, namun untuk ruangan bagasinya super luas dan lega banget. Jadi sangat bisa membawa barang-barang kalian kalau kalian pengen berlibur bersama keluarga tercinta. Dia itu bagasi dalam sekali ya teman-teman ya. Ini nggak tahu pastinya berapa liter, namun kalau kalian rasa bagasi ini kurang, kalian juga bisa ekspansi dengan menidurkan kursi di baris ketiga ini. Nah, dan bisa kalian majuin juga nih. Gitu, ada tuas di sini. Keras teman-teman, tapi sayangnya kursi ini nggak bisa dilipat seperti kursi-kursi dari mobil Toyota. Namun rasanya untuk membawa beberapa ransel dan koper-koper besar kalian, bagasi dari Grandis ini masih cukup mumpuni bos. Aman banget. Sip, sekarang waktunya kita duduk di kabinnya karena gue pengen ceritain seberapa luas Mitsubishi Grandis ini. Let's go, kita cek. Wheelbase-nya itu membuat ruangan di baris ketiga ini pun terasa cukup lapang. Ini posisi berkendara atau posisi duduk gue secara ideal dengan tinggi 185 cm untuk mendapatkan ruang kaki yang cukup banyak di bagian depan. Tapi di bagian belakang sini Grandis masih mengakomodir penumpang dengan tinggi yang setinggi gue ini teman-teman. Pun ruangan kepalanya masih cukup banget nih. Dan di baris ketiga ini kursinya besar-besar dan juga empuk, serta dapat material kulit yang masih baik sekali kondisinya teman-teman. Sip, dan di bagian baris ketiga ini juga kalian nggak bakal kepanasan. 2 buah blower AC di bagian kiri kanan. Dan kalau kalian pengen menyimpan sesuatu, di kanan sini, di kiri maksudnya, ada 1 buah tempat penyimpanan tertutup yang besar sekali dan dalam. Lalu di kanan sini 2 buah cup holder, serta di kiri ada 1 buah cup holder. Oke, cukup sekali. Memang ini sebagai MPV 7-seater yang sangat proper. Walaupun harganya sudah cukup murah teman-teman ya, ini MPV-nya masih mewah dan super nyaman. Untuk kalian mungkin yang nggak mementingkan umur suatu kendaraan, yang penting nyaman untuk bawa keluarga, Grandis ini adalah pilihan yang paling pas dan paling menarik. Pun di posisi kedua ini adalah posisi yang super PW karena dia seperti di bagian belakang ya, kursinya itu empuk, nyaman, mewah pastinya, dan kalian bisa lihat nih di tengah sini ada sebuah armrest besar yang sangat bisa mengakomodir posisi berkendara kalian secara nyaman pastinya. Dan kalau misalnya nggak ada penumpang di tengah ini jadi armrest, kalau misalnya ada kalian tinggal angkat aja. Nah, jadi tempat duduk tambahan untuk penumpang baris tengahnya. Namun sayangnya di bagian atasnya belum ada headrest-nya teman-teman. Oke, sekarang kita jadiin armrest aja biar agak nyantai ya.
Nah, di bagian belakang sini, seperti yang udah gue bilang bahwa tadi posisinya gue udah set di posisi medium, dimana ini bisa mengakomodir tinggi gue 185 cm. Masih cukup 2 sampai dengan 3 jari ini cukup banget lah ya. Dan kalau misalnya dirasa kurang, nggak ada penumpang baris belakang, kalian tinggal mundurin aja dengan menarik tuas yang ada di bagian bawah gitu. Nah, ini paling mundur nih, paling mundur segini ya teman-teman ya, 4 jari kurang lebih. Dan kalau kalian rasa penumpang belakang itu kesempitan, bisa kalian majuin juga dong pastinya. Jadi fleksibel banget, bisa menyesuaikan dengan isi dari sebuah Mitsubishi Grandis ini. Dan di bagian belakang sini juga yang nggak kalah mewah adalah material kabinnya. Joknya tadi sudah kulit ya teman-teman ya. Di bagian tengah sini ada teksturnya. Pun di bagian kanan nih, di bagian door trim, dia diberikan material soft touch yang mewah juga. Di sini juga ada material kulitnya yang kesannya itu keriput-keriput teman-teman, mencirikan sebagai mobil premium di tahun segitu. Di atas itu ada 2 buah blower AC yang bisa kalian atur untuk tingkatnya itu pada bagian sini teman-teman. Nah, jadi tinggal dipencet aja blowernya mau nomor 1, nomor 2, nomor 3. Oke, jadi rasanya pergi keluar kota nggak bakal kepanasan dalam Grandis ini. Sip! Gue nggak sabar nih buat ceritain bagian depan atau kokpit Mitsubishi Grandis. Kita langsung cek. Yup, selamat datang di kabin baris pertama dari sebuah Mitsubishi Grandis teman-teman. Dan ini merupakan sebuah MPV yang pertama kali keluar itu cukup sukses karena menjadi langganan mobil-mobil MPV para pengusaha-pengusaha sukses atau para orang kaya zaman dahulu kala. Sebelum akhirnya Alphard keluar dan menggeser semua itu teman-teman. Oke, dan walaupun sudah dari tahun 2005 sampai sekarang berarti sudah 8 atau 17 tahun ya, tapi rasanya mobil ini masih tetap modern. Bentuk layout dashboardnya pun fitur-fiturnya juga nggak kalah keren ya teman-teman. Kita langsung bahas, tapi sebelumnya gue pengen kasih lihat kuncinya. Seperti ini teman-teman, kuncinya dia sama seperti kunci Pajero Sport. Jadi belum keyless, hanya ada 2 tombol yaitu lock dan unlock. Kalau kalian pengen hidupkan mobilnya, kalian tinggal colokin aja kunci ini ke rumahnya. Kita starter ya. Oke, halus. Mobil ini kondisinya bener-bener nggak ada cacat-cacatnya, sempurna. Sulit sekali menemukan Grandis dengan kondisi yang seperti ini. Odometernya hanya 59 ribuan teman-teman. Sip, kita nyalain AC dulu karena udara hari ini cukup panas. Oke, dan yang pertama kali kita bahas seperti biasa ya, ini setirnya teman-teman. Kita cek setirnya ya. Setirnya ini udah ada pengaturannya pastinya, tapi pengaturannya hanya sebatas tilt aja nih, belum bisa teleskopik. Memang di tahun segitu untuk pengaturan teleskopik itu jarang sekali. Hanya ada di beberapa mobil-mobil yang harganya sudah miliaran. Oke, dan setirnya walaupun tidak bisa teleskopik namun rasanya cukup jauh ya. Jadi untuk menjangkau setir ini secara sempurna, kalian nggak perlu lagi effort karena tinggal mengatur joknya aja. Dimana joknya ini juga kalian bisa atur berbagai arah ya. Untuk reclining ini semuanya masih manual sayangnya. Maju mundur dan naik turun ada pengaturannya teman-teman. Gitu, jadi lengkap walaupun masih diatur via tuas manual semua. Sip, setir ini juga polos saja karena belum ada tombol-tombolnya walaupun ini merupakan Grandis tipe tertinggi. Sip, instrumen clusternya polos banget, ini sederhana sekali. Dia didominasi dengan 4 buah dial. Yang sebelah kiri tachometer, di tengah itu speedometer dan ada dial untuk menunjuk suhu kendaraan serta untuk menunjukkan sisa bensin Anda. Lalu kita ke bagian tengah. Ini center console-nya. Grandis ini pada tahunnya itu sudah dibekali dengan head unit yang keren banget, kekinian, keluaran dari merek GVC ya teman-teman ya. Dan head unit ini bisa memutar lagu pastinya, lalu juga dia disediakan port untuk memasukkan CD. Ini gua nggak tahu cara membukanya. Jadi ya udah, keren aja head unitnya, namun sayangnya belum bisa menyambungkan musik kalian via Bluetooth. Ke bagian bawah teman-teman, ini AC-nya sudah climate control, namun sayangnya untuk tuasnya dia masih tuas knob putar biasa, belum ada tuas digitalnya.
Arah semburan lengkap, ada defogger kaca belakang, sirkulasi udara, dan ke bagian bawah sini ada sebuah penanda kecil yang harus banget dimiliki mobil-mobil mahal, yaitu jam digital di bagian tengah. Sip, kita lihat bagian tengah sini teman-teman nih. Nah, ini ada satu buah tempat penyimpanan tertutup. Ini fungsinya untuk asbak mungkin ya. Kita tutup lagi. Di bawah ini ada persneling. Dia otomatis 4 percepatan yang bisa kalian pindahkan juga modenya menjadi triptonic untuk maju mundurnya. Lagi-lagi ini merupakan sebuah MPV yang cukup besar ya, dimana MPV itu multi-purpose vehicle, jadi dilengkapi juga dengan berbagai tempat penyimpanan untuk menyimpan beberapa barang kalian. Di bagian depan ya, gue kasih tahu ada satu buah tempat penyimpanan tertutup yang nggak bisa kalian buka dan tutup, cukup besar. Bagian bawah sini ini ada asbak juga. Nah, sayangnya cuma asbak ya. Saya kira bisa dibuka seperti Alphard. Di bagian tengah ada tempat penyimpanan terbuka dan 2 buah cup holder. Di kursi-kursinya pun ada satu buah tempat penyimpanan tertutup untuk menaruh koin kalian. Dan di bagian poketnya ini ada satu buah tempat penyimpanan tertutup. Di atasnya ada satu buah tempat penyimpanan juga. Jadi pastinya menaiki sebuah Grandis kalian nggak bakal kehabisan tempat-tempat untuk menyimpan botol, menyimpan barang-barang kalian di dalam kabin sebuah Mitsubishi Grandis. Yuk, sekarang waktunya gue kasih tahu harganya jika kalian pengen membawa mobil ini. Hanya 100 jutaan. Lebih tepatnya berapa? Kita langsung ke depan. Well, udah cukup lengkap ya teman-teman ya. Dari bagian depan, samping, belakang, interior, baris ketiga, kedua, dan pertama dari sebuah Mitsubishi Grandis. Sekarang sampai di penghujung video, gua janji buat gua kasih tahu harganya, dimana untuk mobil ini harganya itu cukup terjangkau untuk kalian yang mungkin sedang mencari mobil besar namun tidak mengeluarkan uang yang cukup banyak. Mitsubishi Grandis ini sangat menarik ya teman-teman ya, karena untuk tahun 2010 dengan odometer di 59 ribuan, kondisinya super istimewa. Jarang sekali Grandis dengan kondisi yang sangat sehat seperti ini. Kita jual murah aja teman-teman di 128 juta rupiah. Dan ya, kesimpulannya ini adalah pilihan yang paling menarik selain Alphard teman-teman. Karena Grandis ini lagi-lagi adalah sebuah MPV yang kencang, nyaman, mewah, dan keren banget untuk kalian miliki walaupun di tahun 2022 seperti sekarang. Dan itu aja review singkat dari Mitsubishi Grandis. Gimana menurut kalian? Apakah Grandis ini keren banget atau punya pendapat lain? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, terima kasih banyak untuk kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa kalau suka dengan video-video yang kita buat untuk di like, di komen, di share, dan di subscribe channel Belanja Mobil. Gue Raka pamit, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Assalamualaikum.